dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Waktunya. Shalom. 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 Ya, puji Tuhan. Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian yang hadir pada hari ini dalam ibadah Minggu tanggal 30 Agustus. Ya, sebentar lagi berakhirlah bulan ini, memasuki bulan baru. Dengan sukacita kita datang beribadah. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat sebuah lagu yang barusan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Dari awal Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena
Yesus selalu menopang hidupku. Bukan berdiri, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus, nanti Ivan berdoa untuk Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memang ada satu tangan yang berlubang paku, bahkan dua tangan berlubang paku yang tidak kami lihat, yang selalu menopang kehidupan kami. Kehidupan kami tidak pernah jatuh sampai sekarang, tidak pernah tergeletak, bahkan selalu Engkau menopang kehidupan kami. Itulah janji pemeliharaan dan kesetiaan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau kami serahkan kehidupan kami, Engkau selalu menopang kehidupan kami. Oh Tuhan, banyak kekurangan dalam kehidupan kami, tetapi Engkau sempurnakan dengan firman-Mu dan juga Roh-Mu. Tuhan, menguatkan hati kami di masa-masa yang sukar ini. Engkau memberikan kepada kami pengharapan demi pengharapan. Jangan biarkan iman kami Tuhan hilang, tetapi Engkau menguatkan lewat firman-Mu, iman yang akan Engkau teguhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berhadiratlah Tuhan di tempat ini, tengah-tengah kami. Para pelayan-Mu Engkau urapi dengan Roh-Mu, terlebih hamba-Mu yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau pakai lebih lagi Tuhan, terutama Engkau singkapkan dan bukan firman-Mu. Kuasa-kuasa jahatnya mau mengganggu hati pikiran kami mau tolak, kami usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar diskornya pergi dari tempat ini, terutama lagi dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita puji-pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan hari-hari kulalui bersama Yesus. Jadi kita tidak pernah sendiri, kita selalu bersama Tuhan Yesus. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru selamatku. Ada percobaan, sedang dalam percobaan, tapi tidak perlu takut karena kita selalu Tuhan sertai. Amin. Tidak pernah kita sendiri. Kita di dunia ini sudah Tuhan tahu kita hidup di dunia yang sukar, yang sulit ya. Tapi bersama Tuhan Yesus kita akan berkemenangan. Kita ganti nyanyian kita. Pintu kesempatan masih terbuka.
Itu ya, peluang, kesempatan. Ya. Kita bangkit berdiri. Menjadi tubuh Kristus, mempelainya Tuhan. Perjanjian malam kali anak domba, Tuhan menjadikan kita sebagai mempelainya. Berbahagia, bersukacita, hari perkawinan anak domba telah tiba, dan mempelainya telah siap sedia. Mari bersorak haleluya. Untuk kesempatan. Untuk kesempatan masih berbuka, untuk mempersiapkan masih perjamuan, perjanjian malam kawin anak domba, Tuhan menjadikan kita sebagai mempelainya. Berbahagia, bersukacita, hari perkawinan anak domba telah tiba, dan mempelainya telah siap sedia. Mari bersorak haleluya. Kita berdiri, nyanyian terakhir. Kita nyanyikan Waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di bumi, janji Tuhan menghidupiku selalu. Berarti percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Amin. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Haleluya. Segala yang terjadi di bumi, janji Tuhan menghidupi
hati percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Wanita saja ref. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah Sama-sama. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Kita buka kepala. Segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini, termasuk pada diri kami, semua seizin Tuhan. Tuhan selalu menyertai kami, menopang, memegang hidup kami supaya kami jangan jatuh dan tergeletak, tapi kami bisa tegak tetap memandang Engkau, bahwa Engkau selalu di sisi kami, menyertai kami sesuai dengan janji-Mu. Kau berkata, aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Dunia ini akan tiba pada kesudahannya. Tanda-tanda kesudahan alam sudah di depan mata kami. Kami mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu, di mana Engkau akan mengganti langit yang sudah tua, bumi yang sudah tua ini dengan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu. Ya, saudara mau rekap boleh direkap ya. Nah, sekarang mah gampang ya rekam. Khotbah bisa direkam, diulang-ulangi, didengar nanti di rumah. Puji Tuhan ya. Saya juga merekam khotbah saya ya. Puji Tuhan. Dan kita tiba waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Temanya adalah mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Amin. Artinya berpadan dengan apa yang ada. Berpadan dengan apa yang ada. Berarti ada sekarang. Ada ya. Walaupun sedikit tetap berpadan. Amin. Nah, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, kata firman Tuhan. Sebab Allah sudah berjanji, Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita, ya, sehingga kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Amin. Tuhan adalah penolongku. Jadi penolong kita itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan menolong tidak pernah gagal, tidak pernah gagal. Ya, asal kita mengulurkan tangan kita, ya, kita kasih tangan kita kepada Tuhan, Tuhan akan menangkap tangan kita. Seperti Petrus di tengah malam yang gelap, ya, kemudian menghadapi badai. Sudah malam, datang badai dan gelombang. Jadi malam, badai, gelombang. Ya, jadi ini dihadapi oleh murid-murid termasuk Petrus di malam yang gelap. Ini sekarang kita sedang menuju malam
masa-masa gelap, masa-masa malam, masa-masa yang sukar. Ya, kerasa sukarnya sekarang? Kerasa sukarnya? Kerasa ya. Kerasa sekali ya, zaman-zaman yang sulit, sebab Alkitab mengatakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, masa yang sulit. Ya, datangnya itu dari kejadian-kejadian besar. Ya, seperti banjir membuat pertanian rusak, rumah rusak, jalan raya rusak. Kemudian sudah itu ada lagi puting beliung. Ya, puting beliung membuat rusak juga. Ya, sudah itu datang lagi masa paceklik, ada lagi namanya sekarang masa corona, seluruh dunia. Ini melanda seluruh dunia, membuat yang sukar tambah sukar, sudah sulit bertambah sulit. Ya, itu nubuatan firman Allah, sebab sudah dinubuatkan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tetapi firman Allah mengatakan orang benar akan diselamatkan dari kesukaran. Orang benar itu cirinya adalah berbakti, beribadah. Bagaimana disebut orang benar nggak mau beribadah? Ya, harus beribadah. Ya, seperti kita ini sekarang datang beribadah, bahwa kita ini adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Karena kita sudah dibenarkan, berarti kita orang yang benar. Amin. Nah, seperti orang ujiannya, ya, nilainya ada 10 soal, ya, yang bisa dikerjakan cuman 4, 6 nggak bisa dikerjakan. Kira-kira naik kelas cuma nilai 4? Enggak ya, tapi dapat kemurahan. Dapat apa? Kemurahan, dinaikkan, dikasih kesempatan memperbaiki diri supaya belajar, akhirnya dikebut sama dia, bisa nilai 9, 10, nilai 9, 10, sementara tadinya nilai 8, 7 nggak mau belajar, malah drop ya. Nah, jadi ini kisah diberi kesempatan, amin, memperbaiki segala kesalahan, walaupun rapot kita sudah merah ya. Betul, pernah rapotnya merah di hadapan Tuhan? Berkata-kata bagus enggak nih? Berbuat ya, masih banyak yang kurang, berarti rapot kita merah. Tapi sekarang diberi kesempatan ya, perbaikilah perilaku kita, iman kita, amin. Mari ya, Ibrani 13 ayat yang ke 6. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 5, perhatikan. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Jangan menjadi hamba uang. Ingatlah, uang itu adalah hamba yang baik. Jadikanlah uang jadi hamba, jangan jadi tuan. Kalau uang menjadi tuan, uang adalah tuan yang kejam. Tuan kejam. Ya, tapi kalau kita menjadikan kita tuan, uang menjadi hamba, uang adalah hamba yang baik. Amin. Nah, kita bisa pakai dia beli beras, amin. Nah, bisa beli gas, bisa beli bensin, itu baiknya duit, baik kan duit itu ya, baik ya. Nah, dengan duit bisa kita perintah apa saja ya, asal kita menjadi tuan ya. Terus, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini janji Tuhan ya, mencukupkan diri dengan apa yang ada ya, berapapun yang ada sekarang ya, berapapun yang ada, mungkin hanya receh yang ada, cukupkanlah dirimu dengan receh, amin. Kalau masih ratusan juta, wah masih mantap lagi, cukupkanlah dirimu dengan ratusan juta.
Tapi Alkitab mengatakan yang punya sedikit tidak kekurangan, yang punya banyak tidak kelebihan. Itu sistem kerajaan Allah. Punya sedikit tidak kurang, punya banyak tidak lebih. Halo, yang banyak duitnya sudah lebih ini? Hah? Buktinya masih cari, ya kan? Masih cari. Jadi belum ada yang namanya sudah lebih cukup, rasanya masih kurang. Tapi Alkitab mengatakan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Amin. Sebab Tuhan sudah berjanji, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan. Sehingga kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Apakah yang akan diperbuat manusia terhadap aku? Ya, satu kali orang Israel mengeluh. Pernah mengeluh? Mengeluh. Aduh, ya kan begitu. Mengapalah ini begini? Aduh. Terkadang dipukul kepalanya. Dia apa? Sambil disebut namanya. Kalau namanya si Rospita, kenapa kau begini katanya? Terkadang dipukul sama dia ke tembok. Dipukul. Kenapa kau begini? Itu manusia, ya. Jadi aduh, ya. Tapi Alkitab mengatakan, ya, supaya kita ini hidup tenang. Rahasia hidup itu tenang. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya ada kesempatan bagimu untuk berdoa. Amin. Ingatlah, Tuhan hanya sejauh doa. Masalah kita hanya sejauh doa. Kalau orang sudah mau berdoa, ketika timbul masalah, kekhawatiran, dan datang kepada Tuhan menyerahkan seluruh kehidupannya, maka Tuhan tidak pernah membuang orang itu. Dia yang mengundang, marilah kepadaku semua orang yang berletih lesu dan berpikulan berat. Jadi saya terangkan, pikulan berat itu orang mikul keranjang. Ya, orang mikul keranjang biasanya satu di muka, satu di belakang. Ya, mikul keranjang, pikulan. Ya, beban hidup. Ya, keranjang yang di depan itu masa depan. Masa sekarang ini masa depan. Keranjang yang di belakang itu masa lalu. Masa lalu belum tentu semua sudah beres. Sudah beres masa lalunya semua ini? Halo, ibu-ibu udah beres masa lalunya? Justru masa lalunya bikin saya pusing. Ya, itu keranjang pikulan. Ya, tapi nanti pulang dari sini, keranjang pikulan sudah dilepas dari tangan. Amin. Nah, di mana ayatnya itu? Halo. Di mana ayatnya? Aku telah mengambil beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Mazmur 81. Berarti belum tahu rupanya. Ya, ayat 7. Perhatikan. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Amin. Terus tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Amin. Baca sama-sama. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Ibu-ibu. Kaum pria. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Tadinya begini, aduh, ngos-ngosan, aduh, berat sekali, aduh, masa depanku, masa lalu belum beres, belum anak, belum cucu, belum beras, belum listrik, belum pulsa.
semua sumpek, ya. Tuhan mengundang kita, marilah padaku semua orang yang berletih, lesu, dan berpikulan berat. Tuhan ambil keranjang pikulan, bebas dari keranjang pikulan. Coba Matius 11 itu ayat 28, ayat tak asing lagi, ya. Perlu diulangi supaya tahu, ya. Puji Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, beban berat. Terus, aku akan memberi kelegaan kepadamu. aku akan memberikan sentosa kelega. Nanti pulang lega semua. Amin. Lega hatinya, tenang jiwanya. Terus, Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. ya, jiwa kita mendapat ketenangan. Terus, Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. ya, beban dari Tuhan itu ringan, cuman melakukan perintah Tuhan. Yesus berkata, perintahku tidak berat. Ya, dengar firman dan lakukan. Begitu dengar firman dan lakukan, pasti terjadi mujizat. Semua orang yang disuruh oleh Tuhan Yesus, begitu dilakukan, terjadi mujizat. Contoh nih, contoh, ada pesta di negeri Kana, ya kan? Di negeri Kana. Kemudian pesta itu ternyata lama-kelamaan air anggurnya berkurang, akhirnya nipis, akhirnya habis. Kemudian Ibu Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, memang Yesus harus diundang. Diundang. Kalau terjadi masalah, Yesus pasti tidak mau orang yang mengundang dia dipermalukan, ya kan? Masa hadir di situ Tuhan Yesus akan dipermalukan pesta itu, ya. Jadi ini bijak ini, pemimpin pesta ini mempelai ini bijak nih. Nanti kalau terjadi apa-apa kita undang Yesus, nanti Yesus yang bertanggung jawab. Amin. Yesus yang bertanggung jawab. Betul juga. Ternyata air anggurnya habis, tidak punya lagi. Kalau sudah tidak ada air anggur, berarti yang ada adalah air tawar. Air apa? Tawar. Ya. Tuhan berkata, isilah tempayan. Tempayan itu dengan air. Ada berapa tempayan? Lu nggak tahu. Piro? Nah, angka 6 itu angka manusia. Manusia dicipta pada hari yang ke-6. Tuhan berkata, isilah tempayan ini dengan air. Diisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu diisi, terjadi mujizat. Air sudah berubah menjadi anggur. Ada praktek. Amin. Angka 6 itu angka manusia. Ya. Jadi dengar firman, lakukan, pasti terjadi mujizat. Mujizat masih ada sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya. Jadi selalu Tuhan memberi perintah. Contoh, orang yang sudah mati tangan sebelah. Jadi kalau mati tangan sebelah, tengah mati. Dulu ada guru agama saya dulu di SMP Simalungun, ya, di daerah Tanah Jawa, Balimpingan. Ya, itu guru agama saya. Dia akhirnya sebelah tangannya, badannya mati. Jadi nggak bisa apa-apa. Jadi yang berfungsi itu diseret-seret aja begitu. Ya, mati sebelah, kira-kira. Ya, mati sebelah, setengah mati, setengah hidup, setengah mati. Boleh disebut mati nggak? Mati juga. Ya, hidup enggak? Hidup juga. Hidup tapi mati, mati tapi hidup. Setengah mati, setengah hidup. Bayangkan, saudara.
Betapa parahnya manusia, ya kan? Dia sendiri merasa, aduh Tuhan, kok setengah mati Tuhan, setengah hidup. Betul sudah. Ya. Jadi, tapi Tuhan berkata, ulurkan tanganmu. Amin. Ulurkan tanganmu. Begitu diulurkan tangannya, terjadi mukjizat. Amin. Setiap kita dengar firman, ada praktek, disitulah terjadi mukjizat. Amin. Terjadi mukjizat. Pasti terjadi mukjizat. Jadi Tuhan itu, kita dengar firman, kita lakukan. Kita dengar firman, kita lakukan. Pasti ada mukjizat. Ya. Jadi Tuhan itu mengasihi kita. Mengasihi kita dan sanggup menolong kita. Makanya salah satu nama dari Tuhan adalah penolong. Penolong. Ya, terutama di masa-masa yang sukar. Masa-masa sulit sekarang. Ya, makin lama makin banyak korban, makin lama makin lumpuh, ekonomi makin sulit. Seluruh dunia sekarang merasakan kesulitan. Sebab ini sudah dinubuatkan dalam Alkitab, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini baru pendahuluan, baru openingnya, baru pendahuluan. Mendahului, di mana yang itu mendahulunya datang penyakit sampar. Di mana yang itu? Hah? Nah, ada yang baru, coba sekali lagi, coba nih, Habakuk 3:5, ya coba. Ini betul-betul ini, ya ini lagi digenapin, ya. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Yesus akan datang, tapi di depan itu penyakit sampar, artinya menular. Demam, salah satu ciri dari corona adalah demam. Seluruh dunia ini kegenapan ini. Ya, sebelum Tuhan datang didahului dengan apa dulu? Sampar dan demam, membuat lumpuh semua lumpuh. Mau perusahaan raksasakah, ya, mau perusahaan kecil mulai mengalami kelumpuhan, akhirnya terjadi kesukaran, ya, kesulitan di bidang keuangan, moneter, mengalami kesulitan. Cuman saya ingat firman Tuhan, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Di mana ayatnya itu? Tuh, lupa lagi tuh. Ayo, Amsal berapa itu? 11 ayat 8. Tuh, kalau nggak diulang-ulangi, betul. Makanya menulis Injil itu satu cerita. Terkadang di 4 Injil ditulis, ya kan? Ditulis di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, supaya sering ketemu, ya. Ya, coba. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Diselamatkan dari kesukaran. Terus, lalu orang fasik menggantikannya. Orang fasik menggantikan. Ya, oh banyak contoh-contoh. Ya, pernah Daniel dalam kesukaran? Lalu, pernah? Pernah. Tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Berdoa. Ya. Malah dia berdoa. Karena berdoa dimasukkan dalam apa? Gua singa. Tuh. Ya, bayangkan. Dan dia itu dilarang, tapi tetap taat kepada Tuhan. Ya. Lebih baik, lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dia pilih taat kepada Tuhan. Dilarang berdoa. Justru makin getol berdoa. Ini Daniel. Ya, tapi Tuhan bertanggung jawab. Kalau dia menyuruh orang berdoa, itu berarti Tuhan sudah siap membela Daniel sesulit apapun. Amin. Nah, akhirnya Daniel berapa kali sehari berdoa? 3 kali. Kita berapa kali berdoa sehari? 3. Makan berapa kali sehari? 3. Berdoa? Betul nih.
Atau dua, oh ya, 3 kali, 2 mau makan, Tuhan Yesus berkati makannya, haleluya, amin. Betul. Semua gila. Mau tidur, Tuhan Yesus lindungi, haleluya, amin. Bangun tidur, Tuhan Yesus berkati pekerjaan saya, haleluya, amin. Kita sendiri belum yakin doa kita dijawab, sudah. Amin. Berdoa butuh waktu, amin. Butuh waktu. Ingatlah, doa orang benar sangat besar kuasanya. Semua masalah umat diselesaikan dalam doa. Petrus salah satu orang yang pernah tenggelam menghadapi 3 keadaan: gelap, kemudian badai, kemudian gelombang. Ini rasul dong. Rasul Tuhan, murid-murid Tuhan menghadapi gelombang. Ini gambaran zaman akhir. Akan banyak nanti orang seperti Petrus tenggelam. Akan banyak seperti Petrus tenggelam. Tapi Tuhan tahu kita di tengah badai, kegelapan dan gelombang. Asal orang masih berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan bertanggung jawab untuk keselamatannya. Amin. Nah, mari dalam Injil Matius pasal berapa itu? Halo, pasal 14. Hafal gini. Ya, perhatikan ayatnya yang ke boleh 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Yesus berdoa bukan untuk dirinya. Sebagai imam besar dia berdoa buat murid-muridnya. Amin. Nah, jadi Tuhan sampai sekarang Alkitab mengatakan Yesus adalah imam besar, pendoa syafaat untuk kepentingan. Amin. Dia ada di sorga untuk kepentingan kita. Terus perhatikan. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya, Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." wah, Tuhan dianggap hantu. Bagaimana kalau saudara dianggap hantu? Tuhan datang dianggap hantu. Jangan-jangan hantu dianggap Tuhan. Itu. Ya mungkin pernah saya cerita pada saudara, di kampung saya dulu ada sungai namanya Sungai Kasidir ya. Kalau umpamanya saya, biasanya saya hari Minggu atau hari apa saja suka ada di sungai itu ya, ada di situ. Terus ada sesajen, sudah dulu ada sesajen. Ya, soalnya di situ ada batu, bunyinya duk, duk, duk. Batu saja bunyi duk-duk dianggap Tuhan. Kasih makan, sesajen untuk kasih makan supaya ditolong sama duk-duk. Betul, ini bukan dongeng, betul. Atau masih sekarang masih asam. Jadi dikasih sesajen. Ya, saya waktu itu masih terlalu bodoh lah, masih belum begitu dalam lah tentang firman Tuhan. Tapi memang mereka minta tolong ke situ. Ya, minta tolong. Kalau ada pekerjaannya minta tolong, adalah minta tolong. Bodoh sekali manusia. Ya, dianggap Tuhan. Ya, padahal Tuhan itu nggak mungkin lah duk itu Tuhan. Masa seperti itu Tuhan? Ya, Alkitab dengan Tuhan itu maha kuasa. Amin. Nah, maha kuasa, dia pencipta langit dan bumi. Ya, dia bukan patung. Ya, Tuhan disebut
roh adanya. Amin. Di mana ada roh Allah, di situ ada kebebasan. Jadi Allah itu roh. Di mana roh Allah ada, di situ ada kebebasan. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan, aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Jadi ketika kita berdoa ini, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan ada, pasti Dia ada untuk menolong kita. Untuk menolong kita. Supaya kita dapat berkata, Tuhan adalah penolong. Tuhan itu penolong. Jadi umat Tuhan pernah zaman Nabi Samuel. Nabi Samuel mengeluh 22 tahun. Berapa lama? 22 tahun. Mengeluh terus. Kenapa? Tertindas. Ditindas oleh orang Filistin. Kenapa ditindas? Karena mereka sudah meninggalkan Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan. Kemudian Samuel menyuruh mereka untuk datang ke Mispa, lalu membangun mezbah untuk Tuhan. Dibangun mezbah. Ya, kemudian dipersembahkan korban, curahkan air. Ya, lalu mereka berseru kepada Tuhan. Ya, begitu mereka berseru, Tuhan mengguntur. Tuhan berbicara. Orang Filistin yang menindas mereka lari semua. Lari semua. Kemudian umat Tuhan menang. Makanya ada namanya Eben Heser. Amin. Eben Heser, artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai kapan? Sampai di sini. Besok lagi, sampai hari ini Tuhan menolong kita. Jadi setiap hari Tuhan menolong kita. Amin. Mari dalam 1 Samuel pasal yang ke-7. Ya. Ya, 1 Samuel, kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke, ya, boleh, ayatnya yang ke 5. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ya, mengaku dosa. Ingatlah, masalah datang karena dosa. Ya, tadi Ipan khotbah di Cimindi. Ya, masalah itu datang karena dosa. Ya. Pernah berbuat dosa? Pernah berbuat dosa? Begitu Adam Hawa metik pohon dimakan, langsung berubah. Berubah. Taman Eden berubah menjadi padang gurun. Taman Eden berubah menjadi padang gurun. Cuma makan buah pohon yang terlarang, berubah semua. Sampai sekarang kita merasakan dampak dari dosanya Adam dan Hawa. Siapa dulu yang berbuat dosa? Laki atau perempuan? Hah? Perempuan. Dosanya dibagi-bagi. Akhirnya semua jatuh dalam dosa. Ya, tapi Tuhan baik. Tuhan sudah mati untuk dosa kita. Amin. Sudah korban karena dosa kita. Coba perhatikan ayatnya yang ke-11. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Amin. Terjadi kemenangan. Terjadi kemenangan. Ya, ini doa. Ya. Terus
Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Maka kita disebut jangan kita khawatir mengenai apa yang dimakan, diminum, dipakai. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan ditambahkan. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, sebab Allah sudah berjanji, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, sehingga kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Amin. Apa yang mau dibuat manusia terhadap aku, nggak akan bisa berbuat apa-apa. Seperti orang Palestina, dikira orang Palestina akan membinasakan orang Israel, sebaliknya orang Palestina yang binasa. Amin. Jadi doa itu, fungsi doa adalah membalik keadaan. Apa fungsinya doa? Apa fungsinya doa? Membalik keadaan. Ya, pernah kan Israel mau nyeberang sungai Jordan, airnya deras, dengan kekuatan tabut-tabut perjanjian. Doa, bawa tabut sambil berdoa. Ya, apa yang terjadi? Sungai itu terputus. Yang mengalir dari hulu ke hilir terputus, berbalik arah. Amin. Berbalik arah. Akhirnya umat Tuhan bisa menyeberang semua dengan selamat. Nanti sampai nanti ke negeri perjanjian. Ini sungai Jordan. Itu menurut studi kitab Joshua itu adalah masalah-masalah yang akan dihadapi manusia zaman akhir. Arus dunia, penyakit, pencobaan, peperangan, kelaparan, itu bagaikan arus nanti yang akan membawa manusia banyak hanyut dan binasa. Tetapi dengan kekuatan tabut perjanjian, umat Tuhan bisa membuat sungai berhenti, airnya mundur. Amin. Sampai ke Sartan, umat Tuhan semua menyeberang dengan selamat. Dengan selamat. Tuhan itu baik. Ya, jadi nanti kita akan melihat arusnya dunia, termasuk penderitaan, penyakit. Sekarang arus penyakit sedang melanda apa? Dunia. Tapi kita sebagai umat Tuhan pasti dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Tuhan itu baik. Ya, Tuhan baik. Ya, mari kita kembali sedikit kepada Injil Matius tadi 14, perhatikan. Ini Petrus lagi apa tadi? Tenggelam. Ya, mari Matius pasal yang ke-14 sekarang. Coba. Boleh. Ayatnya yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tuhan hadir di tengah badai. Amin. Tuhan hadir di tengah kegelapan, di tengah masalah Tuhan hadir. Amin. Jadi Tuhan sekarang hadir di tengah-tengah kita. Terus perhatikan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Amin. Ini permintaannya siapa ini? Petrus. Kalau engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Terus kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Amin. Jadi bisa berjalan di tengah kegelapan, bisa berjalan di tengah gelombang, bisa berjalan di tengah badai. Sekarang gelombang sedang datang, badai sedang datang. Saudara harus bisa berjalan. Amin. Bisa berjalan. Jangan sampai tenggelam. Amin. Sedang datang apa sekarang?
badai gelombang. Aduh, menakutkan, tapi harus bisa berjalan di atas apa? Gelombang. Amin. Amin. Ya. Bisa berjalan di atas apa? Gelombang. Petrus bisa nggak? Bisa Petrus? Bisa. Bisa, dia berjalan. Cuman Petrus kemudian bimbang. Orang yang bimbang tidak tenang dalam hidupnya. Orang yang bimbang tidak tenang dalam hidupnya. Miliki hati yang tidak bimbang. Ya, hati yang tidak bimbang. Kok Tuhan bersama saya? Toh Tuhan bersama saya, kok kenapa harus takut? Ya, kenapa harus takut? Ya, kalau bersama Tuhan nggak usah takut. Bersama Tuhan nggak usah takut. Dan bersama Tuhan pasti berhasil. Amin. Bersama Tuhan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Jadi bersama Tuhan tidak perlu takut. Yang kedua tadi bersama Tuhan apa? No. Bersama Tuhan tidak perlu takut. Bersama Tuhan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bersama Tuhan berhasil. Amin. Berhasil. Ya, ya kan? Coba baca nanti itu Yosua pasal 1 itu. Ya. Aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dengan demikian perjalananmu beruntung dan engkau berhasil kemanapun engkau pergi. Ya kan? Nah, bersama Tuhan tidak perlu takut, kita akan berhasil. Terus perhatikan. Ini bagian-bagian terakhir. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak. Mulai tenggelam. Untung berteriak. Kalau cicing lagi, mati lagi. Untung berdoa. Masa-masa kesesakan. Berdoa. Berserulah kepadaku pada waktu engkau dalam kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, menolong engkau. Jadi masa yang sesak ini banyak berdoa, banyak berseru. Nanti Tuhan akan menolong. Ya, jadi tidak mungkin kita berkata umpamanya, ya janganlah ada lagi corona ini, janganlah Tuhan datang. Ya nggak bisa. Ya, kita paling mengajukan permohonan boleh saja, tapi kalau sudah kehendak Tuhan datang nggak bisa dibendung, ya kan? Tinggal kita minta perlindungan. Ya, terus perhatikan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Terus segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang di perahu itu, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Kita menyembah. Hasilnya apa? Petrus yang tenggelam berseru kepada Tuhan. Dia terangkat dari kejatuhan. 2, badainya berhenti. 3, sampai pada tujuan. Amin. Sampai pada, yang pertama tadi apa? Terangkat dari kejatuhan. Yang kedua, badainya berhenti. Ketiga, sampai tujuan. Walaupun nyaris sudah tenggelam, gagal. Tapi Tuhan menolong orang yang nyaris tenggelam, yang gagal, sampai pada tujuan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya
saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Ya. Dulu saya jauh, Dulu saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan sesat, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong sampai Tuhan, waktu putus asa Tuhan panggil saya dengan suaranya manis merdu. Dia lepaskan saya dari rantai dosa. Waktu Tuhan tolong saya, lembutku. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong, ini tetap saya, wanita saja lembut. waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong Ingat saja red yang pertama, semua tundukkan kepala. waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya, Sekali lagi, waktu Tuhan tolong usai 22 tahun mengeluh hidup waktu karena tinggalkan Tuhan, Tuhan tapi akhirnya tertolong. Orang Kristen kalah, sukacita kembali mereka. Petrus tenggelam jika di tengah badai, gelombang, dan
kegelapan juga Tuhan tolong, pribadi Tuhan tolong, kelompok persekutuan Tuhan tolong, semua Tuhan tolong. Asal berseru kepada Tuhan, berserulah kepadaku waktu engkau dalam kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, aku akan meluputkan engkau, aku akan menolong engkau, kata firman Tuhan. Masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, berseru kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Petrus sudah tenggelam, tapi begitu dia berseru, Tuhan datang. Dia mengangkat, membawa Petrus kembali ke dalam perahu. Badai berhenti sampai pada tujuan. Kalau kau merasa sudah jatuh, nyaris binasa, hari ini Tuhan mau mengangkat engkau. Tuhan mau membuat badai berhenti. Tuhan membuat sampai engkau pada tujuan dan rencana. Mari, yang mau didoakan, nyanyikan lembut kornya saja, angkat tanganmu. Kor yang pertama. Haleluya. Mari berdiri semua. Haleluya. 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 Saya kan sesama jika tiada Tuhan, waktu Tuhan tolong saya tersesat, saya tersesat jika tiada Tuhan, waktu Tuhan tolong saya. Haleluya, haleluya. Lihatlah Tuhan tangan-tangan yang terangkat seperti Petrus di tengah badai dan gelombang, di tengah malam masalah dan persoalan dunia yang kami hadapi. Kami mengangkat tangan kami padamu Tuhan. Peganglah tangan kami, pegang tangan kami. Angkatlah kami Tuhan, kami bisa berjalan di atas badai dan gelombang, sehingga kami sampai pada tujuan hidup kami. Tuhan beserta dengan kami, janjimu adalah penyertaan sampai pada kesudahan alam. Bersama Tuhan kami terangkat hidup kami, bersama Tuhan kami tidak perlu takut, bersama Tuhan kami akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong mereka satu persatu. Ibu-ibu engkau tolong, remaja muda engkau tolong, orang tua engkau tolong, semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka menikmati uluran tangan-Mu, dan segala yang kami perlukan kami tidak perlu khawatir. Tuhan akan mencukupi kebutuhan kami, makan minum kami itu sudah Tuhan siapkan bagi kami. Kami hanya mengangkat tangan bersyukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Yang sakit juga Engkau sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu, yang lemah Kau kuatkan oleh Roh-Mu. Menghadapi pintu yang tertutup sudah Engkau buka hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, kita jalankan sekali persembahan tetap untuk sosial ini ya. Kita pakai untuk membantu
Ya, teman-teman kita. Kita nyanyikan nyanyian. Ya. Ebenezer tadi udah? Ebenezer kita nyanyikan ya. Berseru padanya, Dia anak domba, mempelai pria surga, Batu penolong yang berkebenaran. Haleluya, Haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, 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 Ebenezer. Ya, puji Tuhan. Apa artinya Ebenezer? Sampai sekarang Tuhan menolong aku, menolong kita. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian buat kehadirannya. Tuhan tentu akan memberkati ketika kita datang beribadah dan segala pergumulan kita sudah dalam tangan Tuhan. Dia akan menolong kita menyelesaikan semua. Hati tenang, hati damai. Amin. Milikilah enak tidurnya, enak jalannya, enak bekerjanya. Amin. Puji Tuhan. Sebagai warta jemaat bagi kita, hari apa itu? Ya, hari Selasa. Doa di sini bukan dua puasa, 2 minggu sekali dua puasa, ini dua biasa. Jam berapa itu? Ya, jam setengah 8, setengah 7 ya, setengah 7 sampai jam setengah 8. Hari Rabu itu pendalaman Alkitab di Cimindi disertai perjamuan kudus jam 6 sampai jam 7 ya, 1 jam, masih 1 jam ibadahnya. Kemudian hari Sabtu ibadah online mudah-mudi. Kemudian minggu depan kita kumpul kembali di Cimindi itu setengah 8, di sini jam setengah 11 ya. Itu saja kira. Kita doakan mereka yang kurang sehat, yaitu kita doakan Chihuahua yang baru menjalani operasi ya. Kemudian mama dari Ibu Lydia, kemudian opu kembar ya, supaya orang tua yang lansia diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan Yesus. Masih ada yang sakit ya? Oh, Pak Heri Siswanto ya, supaya Tuhan sembuhkan ya. Ya. Kita bagi berdiri. Masih ada?
Ya, kalau tidak ada, mari. Yang sakit, taruh tangan pada penyakit. Ya, kami berdoa buat saudara kami Heri Siswanto yang kau kasihi, supaya engkau menjamah penyakitnya sesuai dengan janjimu. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan, firman yang kami dengar itu menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan dan sembuhkan dia Tuhan. Semua di dalam Tuhan akan menjadi indah pada waktunya. Kami juga berdoa buat Opu Kembar Tuhan, buat mamanya Sis Lydia, dan juga Chihuahua yang baru menjalani operasi. Lawatlah mereka, sembuhkan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Peganglah hidup mereka, pegang tangan mereka, tuntun mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Minggu ini anak-anakmu akan beraktivitas. Tuhan tolong mereka, Tuhan sertai mereka, Tuhan buat mereka berhasil. Bukakan pintu-pintu bagi mereka. Pemeliharaan Tuhan nyatakan bagi mereka, makan minum mereka, biaya hidup mereka, Tuhan cukupi semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau. Tetangga kami kiri kanan muka belakang berkati semua. CRT, CRW, lurah, camat, begitu juga bupati kami, wakilnya gubernur kami Pak Ridwan Kamil dengan Pak U. Berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo dengan Pak Mahfud. Amin. Tuhan berkati juga semua menteri, semua gubernur, semua kepala daerah tingkat 2 sampai kepada muspika. Tuhan berkati lurah, camat, RW, RT berkati. Terima kasih Tuhan. Dan TNI Polri berkati semua. Anak-anakku pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.